So halo guys, welcome to tutorial Coco Pros Pro. Dan maaf kalau misalnya gue baru buat sekarang karena ya gue baru sempat sekarang buatnya gitu. Jadi untuk yang kali ini kita akan menggunakan Mastercam X4. Kenapa X4? Kenapa nggak versi-versi baru seperti yang udah dijelaskan oleh aslab-aslabnya nih. Untuk mesin CNC kita itu kita masih menggunakan mesin yang agak lama, jadi sehingga lebih kompatibel sama Mastercam X4 gitu. Langsung aja dibuka Mastercam-nya dan pastikan kalian sudah mendownload semua resource-resource-nya yang dibutuhkan, yaitu file AutoCAD-nya, dan ini adalah hasil jadinya nanti. Dan nanti kalian bakal kompres dalam bentuk zip. Nah, kalau kalian nggak tahu gimana cara zip, nanti cari aja di internet zip apa gitu, online maker lah gitu, apa untuk gabungin semua filenya. Dia ada 13 file ya, tapi sini gue akan jelasin aja satu itu aja, satu file aja gitu. Jadi untuk langsung dibuka Mastercam-nya, dan gue akan sambil buka ini juga ya modulnya supaya gue nggak salah-salah juga gitu. Nah, sebelum yang pertama seperti kita akan coba main-mainkan dulu dan kita akan memperhatikan dulu supaya lebih familiar lah dengan itu, dengan Mastercam-nya. Di atas kalian bisa lihat ini ada tab-tabnya gitu, itu ada tab yang akan kalian gunakan. Jadi kayak sistemnya tuh yang gue pelajarin, kita akan masukin formatnya, masukin file AutoCAD-nya, mesin tab-nya dipilih yang mana, kita akan gunakan ambil yang ini, kemudian kita baru ke tool path-nya gitu. Jadi langsung aja kita coba-coba open file of types-nya, gantikan jadi AutoCAD files karena kita pakai ya file AutoCAD kan. Kalau kita pakai file yang lain ya bisa dipilih-pilih lagi di sini gitu. Gue lihat di sini proses produksi, praktikum, Mastercam, file AutoCAD. Kita akan gunakan file yang sama nama ini aja deh karena ini agak lebih ribet dibandingkan yang lain. Sebenarnya nggak ribet amat sih, cuman beda dua aja gitu. Di sini kita akan seperti kayak TS frontside deh kayaknya. Ya ini karena software agak lama, lo klik 2 kali ya nggak akan langsung terbuka, dia harus klik tanda centang dulu. Nah terus kayak kalian, gue saranin banget gunakan mouse karena itu mempermudah hidup kalian banget untuk masalah-masalah 3D dan desain gitu. Jadi yang nggak ada punya mouse silahkan beli mouse, yang udah punya mouse silahkan gunakan mouse-nya. Jadi seperti biasa, seperti di Inventor, scroll wheel itu untuk zoom. Nah terus kayak gimana cara pindah-pindah grab kanan kiri gitu, kalian sambil tekan tab sambil tekan bukan tab, sambil tekan alt plus middle mouse button kalian. Nah ini bisa kayak gini. Kalau kayak gini, kalau misalnya kalian cuma middle mouse doang nih, ini cuma untuk rotasi doang, tapi kalau mau geser-geser tekan alt sambil middle mouse button gitu. Nah terus kayak misalnya kayak kursor kayak aku udah kayak gini terus aku pengen ke top view lagi, tekan alt 1 ya, itu adalah shortcut untuk ini, shortcut untuk back to top view gitu. Kalau misalnya ini kan ada dimensi-dimensinya, ini hapus aja dimensinya, kita nggak butuh dimensi. Nah, kalau misalnya kayak gini ada select entities atau apa di sini ada error, bukan error sih, tapi kayak pengumuman gitu, tekan escape aja. Kalau misalnya ada kayak gini terus kalian nggak bisa tekan apa-apa gitu kan, tekan escape dulu untuk hilangin announcementnya. Ini gue mau hapus ini dulu. Oh crap. Oke, udah. Kemudian kemudian gue akan buka koordinat, dan biasanya itu tuh tekan F9 ya untuk buka koordinat ini. Nah F9, terus biasanya itu kan filenya ini nggak berada pas banget kan di tengah-tengah ya, kita geser sekarang menggunakan Xform itu ya nggak aja lah untuk kita ngatur-ngatur gitu. Translate, gue lupa ini nih, escape dulu, gue lupa memilih bendanya. Gue sambil klik drag, klik lagi gitu ya, klik drag, klik lagi, kliknya sambil di drag baru klik lagi gitu. Baru Xform, translate, kita pastikan pilih move. Kalau copy nanti lo move, nanti lo pindahin, nanti dia masih ada copy yang baru gitu, jadi kita cuma butuh move doang. From to plus 1 ini ke sini, tekan oke. Baru kemudian kita pilih machine type kalau nggak salah, kita cek dulu gua. Yes sir, kita akan pilih machine type habis ini. Machine type mill yang ini. Kalau nggak ada ini, manage list, cari. Cari ini ya, yang ini nih, VMC, MMD. Itu dalam 1 mm gitu ya. Sip. Kalau udah ada, langsung aja machine type mill, pilih ini. Yang pertama kita akan lakukan, karena kita kan sekarang kita apa ya, istilahnya kayak mencoba ngeprint di dunia nyata gitu. Jadi kayak kita ke properties, stock setup. Ini merupakan setup untuk kayak bahan dasar dari bahan bakunya lah yang kita gunakan. Di sini kita kan menggunakan akrilik. Nah, akrilik kita tuh ukurannya tuh
di sini kan 1220, 2440 sama 5. Ini pastikan ya jangan terbalik ya. Ini Y ya. Jadi ini X, Y, Z. Berarti Y-nya itu 2440. Tab 1220, tab 5. Oke. Oke. Baru kemudian kita ke toolpath. Jadi kita udah siapin bahan bakunya. Sekarang baru kita setting mesinnya gitu. Kita ke toolpath, kontur. Ini klik OK aja karena biasanya ngikutin nama orinya. C-plan, lantai. Nah, kemudian jangan lupa kalian harus tekan, kita kan pilih dalam dulu. Dalam dulu, kita tekan pada sisi yang mau kita mulai dulu. Kalau kalian tekan dari atas, dia ke bawah. Oke. Tapi kalau, jadi tips gue adalah kalian C-plan, kalian tekannya agak bawah sini. Kalau kalian ke atas, nanti panahnya ke bawah. Kalau bawah sini berarti panahnya ke atas gitu. Kemudian pilih sisi satu sebelumnya nih. Nah, gitu. Oke. Baru muncul ini, kontur. Toolnya filter 1 dengan 3 ya. Jadi yang pasti pastikan terhighlight itu 1 dan 3. Baru tekan OK. Library tool, pilih yang mm tools. Ya, mm tools yang millimeter yang 122. Oke. Fit rate-nya berapa? Kita coba cek di sini. Kalau nggak salah itu kita gunakan yang paling kecil deh di antara pilihan-pilihannya. Mana fit rate-nya? Ini dia. Fit rate-nya 310. Plunge rate-nya 160, spindle rate-nya 3000. Oke, order nggak perlu. Card parameter, ini pastikan left ya. Biasanya dia udah left sih, tapi kalau misalnya belum left, jadikan left. Oke, kemudian depth cards-nya jadikan 2,5. Jadi kayak setiap kali motong dia berapa kali kedalamannya gitu. Lean out, matikan. Depth cards sebentar. Ini kalau nggak salah bener deh, 25 dan 1. Itu udah bener-bener. Kali ini selesai. Kemudian linking parameters. Kemudian top of stocknya pastikan kosong. Depth-nya juga negatif, min 5 ya. Karena kan tebal akrilik kita tuh min 5 gitu. Jadi mesinnya akan otomatis tahu gitu. Oh, kita kan tadi kan 2,5 nih kedalamannya, which is di sini. Dan kita tahu nih kalau misalnya dalam yang dibutuhin tuh min 5, dia akan putar 2 kali secara otomatis gitu. Oke, klik OK. Nah, kadang-kadang kan yang kayak warning dirty operation itu klik OK aja. Kalau yang nggak ada, langsung kayak gini gitu. Oke. Lanjut, kita kan tadi kan udah ini. Udah bagian lubang. Sekarang kita bagian luarnya. Sama juga. Kita ini gue balik bawah dulu deh. Toolpath, contour, C-plan. Sekarang kita pilih badannya. Jangan dari atas, tapi dari bawah, agak bawah dikit. Nah, biarnya ke atas. Kemudian pilih sisi sebelum itu. Naik zup gitu. Oke. Counter tuh sama juga seperti tadi 1 dan 3, harusnya dia udah oke 340. Oke. Karena ini masih satu file gitu. Jadi dia masih kayak ya masih ke save lah itunya, settingannya. 122 oke. No. Kita ini udah oke sih. Sip. Ke parameter, sip left, depth card-nya min sip. Oke, let out ini sip. Dicek-cek aja lagi sip. Nah, ini min 5. Max rough tab. Ya ini dia 2,5. Ini disuruh pastiin dulu nih. Nah, serta depth-nya itu min 5. Oke, pastiin ya semuanya kayak gitu ya. Tadi di depth card-nya, kemudian tuh-nya ini yang benar, radius yang itu diameter 6. Tuh. Oke, kemudian sip, tekan oke, akan muncul kayak gini. Nah, selanjutnya gimana nih? Nah, kita bisa melihat nih hasil dari mastercam kita secara virtual gitu. Gimana caranya? Nah, yang tadi kan kita ingat nih, ini kontur yang pertama itu pemotongan bagian dalam. Kontur yang kedua ini tuh settingan kita yang keluar. Kita coba kontur yang pertama dulu. Kita highlight ini dulu. Kemudian klik yang ini nih, verify selective itu projection. Gua turunin speednya, kalau gini terlalu cepet. Zup. Turunin speednya, back dulu. Nah, bisa kalian liatin. Kalau misalnya udah kayak gini, kalau udah sampai biru, artinya itu udah tembus gitu ya, berarti udah oke gitu. Klik oke, berarti udah bener. Kita coba lagi yang kedua, kita coba cekin. Aduh, kalau ketekan 2 kali kayak gitu. Verify dan speed. Zup. Oke, sip, bener. Nah, udah bener dua-duanya nih. Terus apa? Ya udah, tadi kan kalian ingat nih yang top ini kan ini yang bagian dalam, which is adalah lubangnya. Ya udah, gimana cara save settingan pemotongan kita? Pilih yang di sebelah verify tadi, yang G1 yaitu post selective operation. Jadi kita nge-save settingan ini dalam bentuk G-code gitu. G-code itu adalah bahasa yang digunakan untuk mesin CNC-nya gitu. Oke, save.
Jangan ya, karena ini kan kalian ada 2 kali kontur gitu kan. Kalau cuma sekali ini nggak akan muncul, tapi kalau 2 kali tekan no. Desktop, site, kemudian tambahkan kalau nggak salah apa ya. Ini lubang deh, karena dia bagian tengah. Lubang dan badan. Oke, sip. Kalau udah oke, pan, save. Nah, 2 bagian ini yang diantara M5 sama M30 kita hapus karena kita mau secara kalau kalau lo setting kayak gini di G-code-nya, dia tuh bakal mesin CNC tuh bakal otomatis balik ke titik nolnya gitu, yang dia awal mulai. Tapi sini kita pengen setting sendiri nih. Nah, kalau penasaran maksudnya gimana tuh? Makanya ikutin kelas offline gitu. Save. Tutup. Di sini kita juga save juga, misalnya kayak desktop ini. Oke. Oh, gue lupa nih. Yang bagian badannya juga jangan lupa di save juga ya G-code-nya. No, desktop. Ini bagian badan. Oke. Seperti biasa, push 2 ini. Cara S atau save, tutup. Baru kemudian save. Ya, ini udah save semua sih. Oke. Karena udah demikian, which is adalah hasil akhirnya. Ya udah itu aja sebenarnya. Nah, kan lakukan hal yang sama pada semua juga. Semuanya kayak itu sarjana jam apa-apa. Tapi kan konturnya cuma satu doang aja di file-file selanjutnya. Kalau ini kan filenya 2 kali kontur karena kalian potong 2 kali. Kalau yang file-file selanjutnya itu cuma 1 kali doang, which is lebih mudah aja. Sebenarnya nggak lebih mudah aja sih, sama aja sih. Cuma prosesnya lebih dipotong aja gitu. Kalian nggak akan nemuin yang kayak harus post apa-apa gitu, nggak. Ya udah gitu aja. Kalau misalnya nanti kalian ketemu kayak warna dirty apa gitu, tekan yes aja, oke aja gitu ya. Oke, udah, sebentar itu aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai ini, langsung beritahu aja ke gua. Teki guys.